Terkait putusan MK yang kontroversial, yang memberi karpet merah bagi Gibran Rakabuming, putra Presiden Jokowi untuk maju sebagai cawapres. Banyak keprihatinan dan kekecewaan ditujukan pada Ketua MK, Anwar Usman, yang juga paman Gibran. Anwar Usman dianggap melakukan praktek nepotisme yang berat. Selain Anwar, kekecewaan terbesar ditujukan pada Presiden Jokowi sendiri. Banyak pendukungnya yang sedih, prihatin, bahkan marah. Kalau ditanya gue gimana ya, gue sedih lah. Kita tuh sedih lagi. Peristiwa yang terjadi hari ini membuat saya membandingkan bagaimana rasa sakitnya Bung Karno, bagaimana rasa sakitnya Ibu Mega. Kita masih bicara tentang lingkaran kecil kekuasaan beberapa orang. Kita bisa berlaku tidak adil, kita bisa saling menyakiti, kita bisa saling mengkhianati, kita bisa saling mengecewakan satu dengan yang lain. Terus bagaimana kita bicara lingkaran yang besar di mana ada 280 juta rakyat di situ? Saya tidak pernah membayangkan Jokowi seperti ini. Dulu saya berpikir saya bisa menduga, kalau Jokowi habis bergerak seperti ini, dia akan bergerak seperti ini. Kalau dia habis bicara seperti ini, segitulah sepertinya saya merasa mengenal dia. Tapi 1 bulan terakhir ini tiba-tiba saya berpikir, saya tidak kenal dia sama sekali. Ini bukan Jokowi yang dulu kita perjuangkan. Dari Solo pindah ke Jakarta, Pilpres 1, Pilpres 2. Bahkan ketika kemudian saya di Komisi 7 ya, berkali-kali kita ketemu Presiden, ada teman-teman bilang, Ian kenapa lu tidak coba ngelobi, minta tambang sama Presiden? Nggak mau. Saya nggak mau dia rusak. Kalau rusak biar Adian aja yang rusak. Kalau hancur biar Adian saja yang hancur, jangan dia. Jadi kalau ditanya orang, lalu pertarungan ini apa menurut lu Yan? Ini pertarungan yang kalah menang sama-sama tidak menyenangkan buat saya. Saya seperti diadu dengan orang yang kita sayangi gitu loh. Jokowi kita disayang. Tanya, Adian dapat apa untuk sekian panjang pertarungan memenangkan dia dari gubernur? Bagaimana menuju pelantikan ada isu ini kita persiapkan apa? Bagaimana menuju pemilu 2019 akan ada isu ini kita persiapkan? Itu panjang banget. Apa dan kita tidak bilang, Pak Jokowi terima kasih dong ke gua. Ucapkan terima kasih. Enggak, cukup urus negara ini baik-baiknya. Cuma itu yang kita minta, urus negara ini baik-baiknya. Ayo sayangi kita seperti kami menyayangi kamu. Bagaimana coba lo lihat? Anda merasa dihianati Bang Adian? Iya. Kita melihat begitu banyak orang mencaci maki dia, memfitnah dia dengan berbagai macam bahasa. Dan dia tertawa-tawa dan dia tidak membalas. Terus kenapa dia buat ini sama kita? Saya merasa dihianati. Saya tidak tahu, saya tidak mau mengklaim orang lain. Tapi saya merasa dihianati. Mungkin juga PDI Perjuangan punya perasaan yang sama sebagai sebuah partai. Tapi terutama Bu Mega. Kalau menurut saya bisa pasti sakit banget. Tapi jangan dong lu rubah undang-undang hanya untuk keluarga. Tolonglah. Kalau gue ketemu Jokowi bilang tolonglah Pak Presiden. Tidak ini ujung kekuasaanmu. Tidak dengan cara seperti ini kau mengakhirinya. Dulu dia selalu bilang saya menghormati konstitusi. Saya menghormati konstitusi. Terus ini berubah gitu. Rakyat tahu kita mungkin bisa berdalih banyak, berargumentasi dan mengutip sekian banyak teori. Tapi rakyat lihat ini nggak fair. Ini nggak fair. Ini bukan untuk kaum muda loh Bang. Ini untuk Gibran. Bukan untuk jutaan puluhan anak muda yang lain. Tidak. Dan ayolah. Dulu bukankah kita selalu bilang kenapa saya pilih Jokowi? Karena dia bukan anak siapa-siapa. Karena dia bukan anak jenderal, bukan anak menteri, bukan anak siapa-siapa gitu loh. Dan bisa nggak kemudian dia berlaku sama tanpa memberikan keistimewaan untuk anaknya dalam kapasitas sebagai presiden dengan punya paman yang di Mahkamah Konstitusi? Dan menurut gua nggak bisa. Kita nggak bisa berpura-pura bahwa ini tidak terjadi. Lu juga tidak bisa berpura-pura bahwa ini fine-fine saja. Nggak bisa. Satu undang-undang dirubah untuk satu orang. Ini nggak benar. Apapun alasan, ini tidak benar. Ya sangat berat sekali. Bukan karena saya memuja Jokowi, karena mengharapkan sebenarnya Indonesia punya pemimpin yang bisa diandalkan kata-katanya. Negeri ini kan banyak sekali traumanya dari sejak, dan saya mengalami yang tidak dialami banyak teman yang kebetulan lebih muda. Pergantian politik 65 yang sangat berdarah, kebetulan saya di luar negeri, tapi saya kan tahu. Kemudian Soeharto, perlawanan kami terhadap Soeharto, penculikan, lalu kemudian gejolak-gejolak yang lain, kerusuhan rasial, kekerasan-kekerasan lain terhadap minoritas, itu kan banyak sekali trauma. Kan itu perlu suatu dasar kepercayaan bersama, supaya jangan lagi terulang. Jadi ketika itu saya lihat Pak Jokowi nggak bisa saya pegang lagi, dan saya tidak melihat ada pemimpin lain saat itu ya, dan saya nggak sampai sekarang belum lihat. Saya sedih loh. Saya ini dari kecil disuruh berharap. Tanah air itu kan nasib ya, tapi juga amanah. Nasib kita kan nggak bisa kita merasa kita tidak ditakdirkan menjadi orang Manchuria. Indonesia bukan permintaan kita, bukan milih, tapi juga amanah karena begitu ada di tengah kita harus membuat ini selamat.
Terakhir Bukan. Eri Riana kan dipanggil Pak Jokowi. Bukan mewakili, dia bukan wakil saya. Terus dia ketemu dengan Pak Jokowi lewat Abdi, dan Pak Jokowi tanya, saya harus kerjakan apa? Gembira kan Eri karena mendengar kata Eri, kan begini aja Pak, kalau nanti MK sudah memutuskan atau akan memutuskan bahwa Gibran lolos, Bapak beritahu Gibran jangan maju, kamu kembali lagi ke Solo dan tetap kembali pada PDIP. Pak Jokowi bilang, kata Eri ya catat ya Mas, praktek waktu ada. Nah, jadi lega sekali ya. Eri kan juga orang yang percaya pada Jokowi. Meskipun soal KPK dia lebih kecewa daripada saya. Tapi ketika setelah itu tidak ada pernyataan ini. Karena itu dusta ya. Lalu siapa yang bisa kita percaya? KPK tidak bisa dipercaya lagi. Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipercaya lagi. Presiden yang kita sayangi tidak bisa dipercaya lagi. Lalu siapa? Itu krisis yang serius. Krisis yang lebih serius lagi kalau nanti terjadi konflik. Kan pemilihan umum yang lalu ada konflik, tapi ada wasit yang bisa dipercaya. Sekarang bisakah kita percaya pada wasit yang dipilih oleh pemerintah? Kalau tidak ada wasit, sepak bola aja bertengkar, berkelahi. Apalagi ini. Apakah itu tidak merusak? Apakah kita itu tidak menyebabkan generasi muda yang mau berpolitik, yang harus berpolitik, mengatakan bahwa politik itu hanya tipu menipu, bukan pengabdian. Ada dua macam politik dalam sejarah kita. Politik yang diperjuangkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, dan sebagainya. Dan politik setelah Soeharto ketika partai politik bisa diintimidasi dan dibeli dan tunduk pada itu. Yang sekarang juga diteruskan dalam bentuk oligarki yang disebut wani piro. Semua bisa dibeli. Nah, politik yang kembali kepada masa lalu, kepada politik sebagai pengabdian dan tugas, itu hilang. Betul, tidak ada yang absolut. Di dunia nggak ada yang absolut. Tapi ada yang harus diperjuangkan ke arah yang absolut itu. Cita-cita yang ideal tuh, prestasi yang ideal tuh ibarat kaki langit ya, horizon. Dia kelihatan, kita tuju ke sana, dia mundur. Tapi tidak berarti kita tidak maju ke sana. Lalu tidak kita mengatakan, ya saudara nggak pakai nilai-nilai kita tipu menipu terus menerus. Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi?